siap-siap Pak Krul Menik untuk firman Tuhan, dan yang membacakan firman Tuhan siap-siap juga Ibu Nerliana sama Adenomi. Untuk membawa kita dalam pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa. Silahkan Pak Krul Menik. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kembali kami datang dan hadirat-Mu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh gembala kami, Pastor Paul Tuhan. Kiranya firman kebenaran-Mu jadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Beri kami kekuatan Tuhan dengan firman-Mu ini Bapa. Kami serahkan segalanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Pak Krul Yuda. Selanjutnya pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita diambil dari kitab 1 Tauri 14 ayat 1 sampai 17 dibacakan oleh Ibu Nerliana, dan dari Yakobus 5 ayat 1 sampai 20 dibacakan oleh Adenomi. Yang pertama silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Enardo. Salam Pak Enardo. Ya, salam Mbak Desi. Salam Pastor Paul Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom, yang ada di YouTube, dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran ini. Marilah kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 14 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh kera Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem, dan ia memperanakkan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Gibhar, Elisua, Elpelet, Nogah, Nefek, Yafia, Elisama, Beeliada, dan Elifelet. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air. Menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah,
Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Demikian. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Yakobus 5. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu yang busuk, yang sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar kepada upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dan kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar dan tidak dapat melawan kamu. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur, dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penantua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku,
Jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian. Ya, terima kasih Adek Naomi dan Ibu Nerliana untuk pembacaan firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengar pemberitaan renungan firman Tuhan dengan tema pohon kertau. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa saudara ya. Sebentar. Oke, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang selalu menanti-nantikannya dengan penuh pengharapan dan ketaatan, saudara ya. Karena banyak sekali orang-orang yang mengharapkan Tuhan, katanya mengharapkan, tetapi dia nggak taat, saudara, sama firman Tuhan. Tadi kita belajar tentang Daud mau perang, ya. Daud mau perang itu dia dengar dulu pohon kertau, saudara. Gerak langkah di atas pohon kertau. Itu berarti pertanda. Waktu Daud itu berdoa, ya Tuhan, tolong Tuhan ini mau perang. Aku menang apa enggak ya? Oh, dia sendiri lagi takut, saudara ya. Mau perang itu kan taruhannya kan nyawa, saudara. Lalu dia berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, kasih tanda Tuhan. Ya enggak? Minta tanda kan? Terus apakah Tuhan langsung bicara begitu, saudara? Daud, Daud, anakku, kesuwen, saudara. Ya kan, kesuwen, saudara. Wah, lagi perang, saudara. Impression, ya. Tiba-tiba tahu ada sesuatu di hatinya dia. Enggak, Tuhan bicara, oh ya, apa namanya, kayak jin tuh ya. Apa jinnya si siapa itu? Ya, siapa itu ya? Alibaba ya, yang Aladin atau Alibaba lah, itulah pokoknya Aladin ya, Aladin, lampu Aladin itu ya, Aladin. Apa sih Aladin? Wah, ini dulu ya, kalau mau apa-apa dia nanya sama jin dulu, jinnya ngomong-ngomong dulu begitu. Nggak begitu, saudara ya. Tuhan bicara, maka bicaralah Tuhan kepada Daud. Ya, kalau engkau pergilah ke memutar dari pohon kertau, kalau engkau mendengar suara. Nggak begitu, saudara. Nggak. Narasinya Tuhan bicara supaya Anda pergi ke sana. Narasinya begitu. Ya. Tetapi pada kenyataannya nggak seperti itu, saudara. Daud ngerti dia harus ke sana dan dia tahu itu tadi pohon kertau menjadi tanda baginya. Karena hidupnya dekat sama Tuhan. Hidupnya, apa katanya Mazmur 1 ayat 1, saudara? Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air sungai, yang selalu berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dari mana Daud mendengar suara Tuhan? Pertama dari mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Tuhan. Zaman itu cuma ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan aja belum ada, saudara. Kitab Ulangannya belum ada ya. Kitab Ulangan baru ada zamannya raja-raja. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Itu tiap hari Daud menghafal, dihafalkan. Hafal mereka, saudara ya. Mereka itu hafal seluruh. Daud itu hafal, saudara ya. Daud itu sangat hafal dengan firman Tuhan. Dari mana dia menghafalkannya? Di padang pengembalaan. Dia punya banyak waktu di padang pengembalaan, saudara. Ketika dia di dalam masa penolakannya, ya, Daud itu ditolak ya, karena menurut tradisi ya, menurut tradisi Yahudi, menurut Midrash, bahwa Daud ini ya dianggap anak haram, saudara. Ya, dianggap anak haram karena lahir dari ibunya itu istrinya Isai ya, tentu saja. Tetapi
dia itu kemerah-merahan mukanya, ya reddish, merah-kemerahan. Dia memang merah sekali katanya ya, memang muka Daud itu jadi orangnya merah ya, orangnya merah. Daud itu merah, makanya ketika dipanggil sama Samuel itu, ketika mau diurapi minyak itu, ya merah-merahan mukanya, reddish itu ya, mukanya merah-merah. Jadi aneh, mukanya aneh. Jadi dia karena dia aneh, dia ditolak sama bapaknya. Ini bukan anak saya kali ini, gitu ya. Ini bukan anak saya. Udah diem aja, jangan ribut. Dan bapaknya Daud ini, Isai ini adalah seorang Sanhedrin, saudara ya, pimpinan Sanhedrin. Saya kemarin cerita ya, bapaknya Musa itu juga, Amran itu juga adalah pimpinan Sanhedrin, ya, pemimpin dari 70 tua-tua Israel ya, bapaknya Musa. Bapaknya Daud juga sama ya, Isai itu adalah ketua Sanhedrin, saudara ya, pimpinan Sanhedrin di zaman itu. Makanya Samuel datang tempatnya Isai. Jadi mereka memang orang-orang hebat, saudara ya, penatua di Israel ya. Nah, Daud ini dibuang, makanya diam-diam mereka. Daud itu dijadikan budak begitu saja, jadikan apa ya namanya, hamba sahaya begitulah, dibuang dari kakak-kakaknya yang ganteng-ganteng, yang tinggi besar. Daud ini sebagai aneh sendiri. Tetapi di dalam masa padang penggembalaannya dia, ya, Daud ini tiap hari dia membaca, dia kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Tentu saja dia orang berpendidikan, saudara. Bapaknya dari keluarga berpendidikan. Diturunkan, sementara anak yang lainnya mereka mengabaikan, ya. Tapi Daud justru yang paling taat, mentaati seluruh Taurat itu, saudara. Ketika dia diabaikan. Ketika kakaknya menjadi anak kesayangan, dimanja oleh bapaknya, maka mereka mengabaikan Taurat. Tetapi Daud ketika dia dibuang oleh bapaknya dan oleh keluarganya, dia justru yang mentaati Taurat. Nah, ini kan ironik, saudara ya. Makanya Anda, siapapun ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada yang menjadi kesibukan, ya, ada yang menjadi suatu kesukaan bagi kita di dalam masa-masa penderitaan kita, yaitu Taurat. Kapan terakhir Anda baca firman Tuhan dengan rajin? Ayo jujur. Saya baca firman dengan rajin sekali, ya, dan dengan haus, ya, yaitu saat pemulihan saya, saudara ya, sampai dengan hari ini. Tapi dulu saya baca firman Tuhan kejar setoran. Nah, setelah saya dipulihkan Tuhan, dalam masa-masa saya dihabisin, dihina, ditindas orang-orang, saya baca firman dengan haus. Beda, saudara ya. Dulu kejar setoran, ini baca firmannya sekarang dengan haus. Dan setiap kata-kata dari firman Tuhan itu saya nikmati, saudara. Apalagi kalau baca Mazmur, wah aku banget rasanya. Lihat, musuh-musuh itu keren, saudara. Pinter, dase. Jujur itu kalau Anda baca Mazmur, coba amatin Anda. Baca ulang Mazmur, wah itu musuh-musuhku biar cengkram, biar mati. Gitu. Itu jujur sekali kalau Anda baca kitab Mazmur ya. Baca kitab Mazmur baik-baik, coba saudara. Nikmati, jangan beretorika kalau baca kitab Mazmur itu. Ya, Anda rasakan emosinya Daud itu ya. Ketika dia dihina, ketika dia disingkirkan. Jujur, itu perasaan yang jujur, saudara. Kita jujur, Mazmur itu jujur sekali. Dia cerita tentang perasaan, bagaimana itu berkecamuknya perasaan. Tetapi selalu ingat ya, Mazmur ditutup dengan doksologi. Ya, Mazmur itu ditutup dengan tetapi terpujilah nama Tuhan. Nah, gitu. Sukmara apapun kita, saudara, kita cerita lagi, aduh Tuhan, aku baru ditipu, Tuhan. Udah ngajar yang ini pendeta juga. Tuhan, saya baru disakiti, Tuhan, saya cerita, saudara. Aku marah, Tuhan. Wah, aku mutung, Tuhan. Wah, aku pengen begini, aku pengen cerita saja, nggak apa-apa. Tapi ditutup dengan doksologi, dengan pengagungan kepada Tuhan. Engkau yang termulia, Tuhan.
biar namamu yang diagungkan dalam hidupku. Udah Tuhan, biar aku remuk, enggak apa-apa. Yang penting Tuhan yang dimuliakan. Begitu saudara ya. Jadi kita boleh jujur, kita marah, kita nggak suka, tetapi ada Tuhan yang dimuliakan. Dari mana kita bisa seperti itu? Karena kita cinta firman Tuhan. Anda membaca firman Tuhan bukan sebagai kejar setoran, tapi karena Anda mencintai ya Torah itu, saudara. Mencintai hukum-hukumnya, saudara. Apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Makanya bisa ada cerita pohon kertau tadi. Nggak ada ujuk-ujuk, nggak ada, saudara. Gideon ujuk-ujuk nggak bisa, saudara. Semua ada usul-usulnya. Ada ceritanya. Anda mau ngarep Yakobus 5, ya, Elia orang biasa seperti kita, tapi ia berdoa dan hujan turun. Maunya begitu, saudara. Apa yang mau dijawab doanya, saudara? Dan siapa yang baca? Saya baca di mana ya? Saya lupa ya. Katanya ada seorang pendeta ngomong, yang tragis adalah ketika kita memanfaatkan Tuhan, tapi merasa kita ini dipakai sama Tuhan. Itu retorika, saudara. Dia sendiri berretorika. Ya. Emang Anda memanfaatkan Tuhan? Jujur, kadang-kadang, oh kita jangan memanfaatkan Tuhan. Setelah saya tanya, emang Anda memanfaatkan Tuhan? Oh, doa saja nggak dijawab kok. Doa itu dijawabnya nanti. Semua doamu itu dijawabnya nanti. Kan katanya orang Kristen doanya ada 3 jawaban Tuhan, yaitu ya, oh ya, kalau pasti, atau tidak, atau nanti. Nah masalahnya jawaban doamu itu kalau nggak tidak ya nanti. Nah itu kenapa, saudara? Saya mah kalau berdoa mah banyak iyanya, saudara ya. Begitu bilang tidak, saya langsung ngerti. Oh iya, langsung ngerti saya, langsung stop saya. Tapi begitu kita doa, waktu kita mau berdoa saja kita sudah tahu ini akan dijawab sama Tuhan. Tuhan pasti suka nih proposal kita. Dari mana saya bisa tahu begitu? Karena saya mencintai firman-Nya. Bagaimana saya tahu dari mana saya tahu mencintai firman-Nya? Saya dengan senang hati ketika Tuhan bilang ampuni, dengan senang hati Tuhan. Ketika Tuhan bilang kasihkan, dengan senang hati Tuhan. Ya, tahu bedanya, saudara? Lah Anda mau dengar suara Tuhan, ya, yang logos yang tertulis sudah jelas bilang ampuni, sudah jelas bilang apa, saudara? Di mana hartamu berada, hatimu melekat, itu sudah jelas-jelas. Tapi Anda masih ngotot serakah. Apa jadinya Anda serakah? Kalau Anda serakah begitu, saudara, ngotot. Ya Anda jangankan mau dengarkan firman Tuhan yang kayak di pohon kertau tadi tahu cerita. Lawang yang tertulis saja Anda tidak taat. Tuhan bilang berilah. Ya, Tuhan bilang apa? Supaya Anda berdiakonia. Itu bolak-balik diomongin. Tapi Anda pelit. Bagaimana Anda mau dengar suara Tuhan? Tuhan bilang ampuni. Tapi saudara bilang, itu kan dia bukan percaya. Anda banyak tawar-tawaran yang logos yang sudah tertulis saja, Anda tawar-tawaran. Lalu Anda ngeklaim Anda mendengar suara Tuhan. Gundul peang, saudara, suara Tuhan. Ya. Enggak, percaya saya. Akhirnya Anda merasa, Anda pikir, Anda berdoa, Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Tapi sebenarnya kita sudah tahu Tuhan jawab tidak. Kita sudah tahu Tuhan jawabnya tidak. Waktu doa tidak pernah dikabulkan Tuhan. Ya, yo jujur, kalau saya mah jujur. Sebelum saya dipulihkan, doa saya itu jarang dikabulkan sama Tuhan. Setelah saya dipulihkan, saya mengerti. Ya, kalau Tuhan bilang enggak, saya sudah ngerti dari awal. Tuhan enggak. Waktu saya mau berangkat ke Israel, saya doa Tuhan. Saya doa ya.
sebelumnya ya. Saya tahu Tuhan kabulkan. Yang paling ngerti itu anak saya si Wesley itu, yang kalau doa tulis belanjaan itu saudara, dia ngerti, dia mantap kalau doa. Kayaknya semua sampai kemarin cerita, sampai list doanya habis karena sudah dikabulkan semua sama Tuhan. List doanya sampai habis saudara. Nah, miracle tahun doanya dikabulkan, dia teriak. Waktu ketika miracle juga nanya sama saya, kenapa sih kita harus berdoa? Yang berdoa minta sama Tuhan, kan kita sudah tahu. Yang dimaksud adalah dia sudah tahu ketika Tuhan itu menjawab doanya dia apa enggak, saudara. Jadi ngapain lagi, dia mesti berdoa lagi. Tapi kita tetap harus berdoa ya, harus meminta ya. Kita sudah tahu loh Tuhan mau jawab doa kita apa enggak. Kita sudah ngerti, saudara. Dia tahu ketika jawaban doanya dia apa, sehingga dia harus berdoa. Dan ketika dia enggak, Tuhan, dia tahu ini Tuhan enggak berkenan. Tapi dia tetap berdoa mendoakannya. Ya, bisa begitu ya. Ya, sampai hati kita benar. Supaya kita berdoa, hati kita melekat sama Tuhan, ya, sehingga kita ngerti hatinya Tuhan. Kalau kita ngerti hatinya Tuhan, terus tiap hari kita berdoa, saudara. Menaruh harap kita sama Tuhan. Maka kita mengerti, saudara, apa yang menjadi maunya Tuhan. Masalahnya Anda berdoa, Anda bukan menaruh harap sama Tuhan. Benar nggak? Anda sedang berdoa hanya untuk mengendorse hawa nafsumu. Bukan menaruh harapmu sama Tuhan. Anda mengendorse hawa nafsumu. Saya cerita, saudara ya. 10 menit, 12 menit. Saya cerita, saudara. Waktu saya datang ke sini, saya lihat, waduh, susah. Untuk transportnya banyak, saudara. Tapi karena di Israel ini kita kemana-mana, transportnya lengkap ya. Tapi kita kemana-mana kudu nunggu. Ya. Karena dari satu titik ke titik, itu nyambungnya banyak. Padahal cuma jarak 5 kilo, ya, jarak 5 kilometer. Kita seharusnya kalau naik mobil sini, 15 menit nyampe, saudara. Tapi karena itu transportnya nyambung, harus nyambung, maka itu 45 menit, saudara, baru nyampe, saudara. Ya, misalnya ke Yerusalem juga. Ke Yerusalem, kalau kita dari sini mau pakai kita kendaraan sendiri, cuma 1 jam 45 menit. Tapi begitu kita naik transportasi umum, itu bisa 3 jam lebih, saudara. Ya, karena harus nyambung. Beda dengan di Belanda, cepat set. Naik mobil sama naik kereta bisa lebih cepat naik kereta, saudara. Kalau di Belanda itu ya, kadang-kadang kita naik mobil lebih lama ya. Kereta cepat sekali. Apalagi Jerman sekarang naik kendaraan umum sekali lebih cepat, saudara. Apalagi kalau naik mobil itu parkirnya aja kita udah pusing mikir parkirnya. Itu kalau udah masuk Den Haag, masuk Berlin, masuk ke kota-kota besar itu kita udah pusing parkirnya, saudara. Nah, jadi kemarin saya berdoa sama Tuhan ya, waktu di saya, Tuhan ini kalau gini saya susah nih, mana-mana aku dulu nunggu apa habis waktu, saya nggak bisa ke sini. Lalu ada seorang teman tawari, nah saya diprovokasi, ditawari, ini ada mobil mau dijual, harganya 5.000 US. Aduh, nggak punya duit saya nggak berpikir punya beli mobil. Ya udah 5.000 lagi, 5.000 US itu banyak, saudara. 5.000 US itu kira-kira 75 juta. Oh, bayar, kamu mampunya berapa? Saya cuma punya uang paling 2.500. Saya bilang begitu kan, separohnya kan, paling cuma 2.500. Itu uang persediaan kuliah. Ya sudah, 2.500. Ya tapi kan saya mesti bayar teksnya lagi, mesti bayar ini, bayarin. Udah deh, kamu mampunya berapa? Ya paling, jadi saya bayar kamu cuma 1.000, 1.500. Lalu yang 1.000 saya bayar ini, bayar itu, saya bilang begitu ya. Oke, deal. Dia bilang mobilnya tahun 2016, saudara ya, 1.300 cc. Mobilnya 3.300 cc.
Begitu saya dengar, oke dia datang, saya seterusnya, waduh mesinnya kok kayak mobil-mobilan, mesinnya kecil, 1.300 cc. Kalau kita mobilnya kita di rumah kan 2.400 cc. Kita punya mobil nggak pernah punya mobil 1.000 cc, selalu 1.600, 1.800 cc mobil gede-gede, saudara ya. Jadi begitu kecil saya merasa, aduh mobil kecil udah rasanya udah nggak enak. Udah malamnya saya nggak bisa tidur, saudara ya. Bukan karena mobilnya kecil, karena saya jadi punya hutang, saudara. Saya akan punya hutang. Nah, semalaman saya berdoa sama Tuhan. Ya, Tuhan ajari saya, saudara. Jangan diambil mobilnya. Lah, alasannya apa? Udah tak jadiin. Ya kan, saya bayarnya 1.000 saja. Ya, tapi kan saya jadi punya hutang. Dan saya harus tak cicil setiap tahun. Waduh, saya sudah prinsipnya tidak punya hutang, jadi punya utang saya sekarang, pusing saya bilang. Wah, ini gara-gara ini. Saya semalaman nggak bisa tidur, terus Tuhan ajari, bilang batalin, dia kan bisa cari pembeli yang lebih bagus, cari ke dealer, apa kemana, daripada kamu bayar 1.000, kamu punya utang, dia pergi ke dealer bayar 3.500, dia dapat uang cash. Kamu nggak berutang sama dia, kamu nggak bersalah sama dia. Waduh, saya bilang, iya ya, nanti aku berkati kamu yang lain. Benar, saudara ya, paginya saya cepetan telepon dia, ini orang dari Cina ya, orang dari Cina. Terus dia akhirnya, oh gitu ya, iya nanti akhirnya kamu juga butuh uang cash, kamu pergi ke dealer, pasti kamu dapat harga 3.500 itu pasti laku, saya bilang begitu ya. Dia langsung telepon dan langsung laku, saudara ya. Langsung laku 5 menit, cuma 5 menit dia langsung iya, harganya dibanting, harga 5.000 jadi 3.500, ya semua orang mau. Cuma daripada jual ke saya baru bayar 1.000, nanti saya bayar 1.000 lagi, wow, aduh kebebanan, saudara. Nanti berapa bulan kemudian saya kudu bayar lagi, pokoknya dalam 2 tahun harus selesai. Waduh, saya jadi punya hutang kalau begitu, mumet saya, saudara. Bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan, saudara. Walaupun kelihatannya enak ya cara pembayarannya ya. Itu pohon kertau. Tuhan bilang, kamu dengar. Nah, akhirnya saudara. Habis dia bilang, sudah dijual. Hati ini senang. Tiba-tiba beban saya lepas. Aduh, lega. Kan karena saya kan hanya memberi saran kepada dia, dan dia mau. Dia cari alternatif lain. Dan dia yang batalin juga akhirnya kan. Saya kan hanya memberi saran. Siangnya saudara, saya langsung ditelepon. Saya dikasih, nih ada mobil, mau nggak nih? Harganya cuma 1.000, persis saudara. Dengan uang yang saya pegang cuma 1.000 US ya. 1.000 US itu berapa saudara? 15 juta saudara. 1.000 US itu cuma 15 juta rupiah. Anda tahu mobil harga 15 juta mobil apa saudara? Tahun 2003. Ya. Mobilnya masih bagus, saudara. Mesin-mesinnya semuanya masih bagus semuanya. Wah, begitu. Saya pertama ini mobil apa 1.000 dalam mati, saudara. Ini mobil gerobak tadi. Saya samperin, saudara ya. Samperin, saudara. Tuhan bilang, ambil. Belagu banget ya Tuhan bilang. Iya, saudara. Tuhan bilang, ambil. Dari luar kelihatannya jelek, saudara ya. Karena mobil semua di Israel itu mobil memang jelek-jelek. Luntuk gitu ya, semua mobil di Israel itu ya pasti lecek, saudara. Saya juga nggak ngerti kenapa, apa terlalu keras, apa panasnya atau gimana ya, catnya pasti meletup, saudara. Mau mobil bagus, termasuk mobil yang tadi mau saya beli itu juga meletup, saudara. Ini mobilnya meletup, saudara. 2003, saya kaget, 2003, seumuran anak saya ini, saudara. Seumuran anak saya itu tua. Saya coba, wih, bagus mesinnya. Saya buka kapnya, saudara ya. Semua ambil, ini bagus. Kalau kamu nggak ambil sekarang, diambil orang lain. Ambil, saudara, langsung tak bayar sekarang. Kaget orangnya, saudara ya. Tak bayar sekarang. Dia pikir mobilnya nggak bakal laku. Nggak laku. Saudara, saya bersyukur sekali dapat mobil ini. Mobil ini bagus, saudara. Sehingga saya di Israel kemana-mana, saya nggak tunggu-tungguan mau pergi sabat. Terutama kalau lagi sabat ya, saudara ya. Oh, lagi sabat saya pergi, wah, mesti nunggu 2 jam. Jadi mau pergi cuman acara 2 jam, kita perginya bisa 5 jam gara-gara nunggu sampai jemput-jemput muter-muter keliling-keliling. Saudara. Nah, ambil, saudara. Dan jadi semua.
Wah, sekarang prosesnya bagaimana prosesnya? Wah, belagu amat si Paul ini ya, baru nyampe Israel 2 minggu, belum 2 minggu, baru 1 minggu, saudara ya, baru 1 minggu nyampe Israel. Ya, saudara, saya hitung kalau saya sewa mobil, saya cari kemana-mana, sehari 200 US. 5 hari saja sudah 1.000, saudara. 5 hari saja sudah 1.000. Ini beli sekarang gimana cara ngurus pembeliannya, coba? Saya nggak punya ID Israel. Tuhan urus semuanya, tiba-tiba saya bisa ngurus ID Israel. Ya mungkin karena paspor saya paspor Belanda mungkin ya, SIM-nya saya kan SIM Belanda. Mungkin karena itu, saudara ya. Tapi saya anggap itu jalan Tuhan, saudara. Lihat ya, cara Tuhan itu tidak akan muter-muter, saudara. Tuhan kalau bicara ngajari kita, tidak akan sampai ini di hutangnya begini. Yang penting bagaimana cara mempermudah hutang supaya hutangnya bisa begini, dan intinya akhirnya kamu bisa berhutang. Wah, itu berarti Tuhan mengabulkan doamu, saudara. Ya, hutang adalah cara Tuhan yang hampir jarang sekali Tuhan ngajarin, saudara, berhutang itu. Tuhan selalu ngajari kita itu jangan berhutang. Tuhan sediakan, cukupkan dengan apa yang ada. Dan saya mencukupkan waktu itu, saya ada yang sekian, Tuhan kasih. Saudara, saya kasih tahu ya, kondisi mobil yang saya beli 1.000 dengan yang mau 5.000 tadi, 5 kali lipatnya, lebih bagus yang saya beli harga 1.000 ini, saudara. Kondisinya jauh, mesinnya, ya waktu kita coba naik kan hi-fi ini kan naik gunung turun lembah, saudara. Saudara, ini mobil ini enak karena 1.600 cc ya. 1.800 cc, saudara. Enak, saudara. Angkat. Enteng, saudara, suaranya nggak ngeden, saudara, naik ke atas gunung. Karena kami itu persis di puncak gunung ya, kampusnya ya. Kita pergi tiap hari, saya suruh kayak saya cari ini, kita mulai kenalan ya, saya mulai penginjilan seperti biasa. Gimana, saudara? Saya ini rasul penginjilan di mana-mana. Semuanya happy. Tuhan nggak pakai hutang, nggak perlu pakai hutang, saudara. Nggak perlu. Kendalanya, saudara, ini mobil tua, ya. Orang pikir ini mobil sudah bobrok semua, sehingga saya mau servis kunci saja orang pada nggak mau, saudara. Apalagi ini mobil Peugeot ya, pakainya elektronik semua kayak BMW, kayak ini kan Volvo. Nggak mau, saudara. Saya sampai, waduh, ini masalah. Saya baru nggak kepikir ini gimana servisnya nih. Tuhan ketemukan saya dengan orang Kristen Arab yang baik, ada orang Arab Kristen yang baik, saudara ya. Dia dibetulin, Mas, di mobil nggak bisa dikunci pintunya. Setelah mau betulin nih, kamu betulin kunci mobil itu bisa habis 1.500 shekel atau sekitar 500 US, saudara ya. Apa yang penting bisa dikunci. Dalam hati saya beli mobilnya murah banget. Gitu. Orang pada nggak mau, orang pada takut, saudara, mobilnya rusak nanti apa segala macam. Enggak, saudara, itu saya kan ngerti mesin. Saya pernah kerja. Mertua saya kan toko ondetil mobil, saudara. Jadi saya ngerti. Saya pernah kerja bantu mertua saya ngerti mesin segala macam, ngerti. Tuhan ketemukan saya dengan orang yang mau dada. Ini orang kerja yang baik, jujur, saudara. Saudara bikin bentuk kunci nggak 1.500 shekel, dia bilang. Berapa? 400. Berapa? Saya sampai kaget, saudara. 400 shekel. Bungkus. Saya sampai kaget. Wah, akhirnya Tuhan ketemukan saya dengan orang-orang yang baik ya, dengan bengkel yang bagus, apa segala macam. Sehingga Tuhan bikin pelayanan saya di sini. Saya ketemu dengan pendeta mesianik, ya, bukan pendeta sebenarnya, dia nggak mau dipanggil rabai ya, rabai mesianik. Tuhan temukan bagaimana Tuhan mempermudah setiap langkah saya, ya, dengan hal-hal yang baik, dengan apa yang ada pada saya, tanpa saya harus muter-muter pusing, ya, bulet gitu ya, karena hutang, karena ini lagi. Tuhan luputkan kita, saudara. Itu suara Tuhan. Dari mana kita bisa mengerti, saudara? Itu semua ada prosesnya. Waktu mau proses transaksi, Tuhan kasih tanda, kasih impresi, jangan. Dalam narasinya apa? Tuhan bicara kepada saya, jangan kamu berhutang, itu bukan dari Tuhan. Kenapa kamu hamba Tuhan jadi punya utang? Apalagi pendeta ya, kita hamba Tuhan punya hutang kan jadi nggak benar lagi, saudara. Kenapa kamu jadi punya hutang? Dari saya mau kuliah, ya Tuhan kalau ada dananya, bisa Tuhan cukupkan, saudara.
ya dananya untuk buat saya kuliah. Ketika saya butuh sesuatu, Tuhan melalui proses ngutang, udah nggak kepikir hutang. Itu saja kemarin karena mau dijebak sama si pemilik ini, udahlah Pak, kamu kasih begini, kasih kemudahan segala macam. Nah, ya udah pokoknya saya punyanya 1.000, saya bilang begitu. Ya udah nanti kamu semester depan bayar lagi, nanti pokoknya dalam 2 tahun udah selesai 5.000 itu. Saya pikirkan betul itu secara pikiran kita itu adalah cara Tuhan. Wah, saya cuma punya uang 1.000, pas nih, masuk nih. Malamnya saya nggak bisa tidur, saya diskusi sama Tuhan. Wah, pentolan ya, diskusi sama Tuhan hebat. Iya, diskusi. Saya ngomong, saya tuh hamba Tuhan punya utang, jadinya Tuhan ini salah nih. Iya, salah. Tadi kamu nggak doa dulu, nggak tanya sama saya dulu, langsung diiyain. Iya, karena kamu terlalu bahagia kasih mobil murah. Besok batalin. Kalau kamu jadi, kamu akan jirat dia dan jirat dirimu sendiri. Kamu akan menjerat dia dan menjerat dirimu sendiri. Iya kan? Akhirnya hubungannya juga, kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Apalagi saya hamba Tuhan, duitnya nggak jelas dapat dari mana. Dari surga duit kita kan, bukan dari yang anak-anak. Saya mau punya utang lagi. Jangan punya utang. Kalau memang Tuhan, kalau memang Tuhan suruh saya untuk bisa leluasa di sini, pokoknya jangan pakai utang. Iya gitu dong. Pak, ya, habis saya batalin, nggak nyampe 1 jam, saudara. Nggak nyampe 1 jam, saya telepon, kamu cepat ke sini, ada mobil bagus, saya langsung ke sana, yang saya bayarin, orangnya juga kaget, saudara ya, dan semua prosesnya nggak ada yang susah. Bahkan sampai saya punya ID, sekarang saya punya ID Israel, saudara ya. Oh, saya punya ID Israel, hebat, saudara ya. Punya ID Israel. Karena kan, coba orang Indonesia punya ID Israel, cuma saya, saudara. Nggak ada orang Indonesia punya ID Israel di sini, cuma saya. Cuma Joseph Paulus saja yang punya ID Israel. Intinya saya mau bilang, ya, sebelum kamu mau mengalami Yakobus 5 tadi ya, Elia ini orang biasa seperti kita. Gimana Anda mau mengalami mujizat, Anda mau mengalami pertolongan Tuhan yang nyata, bukan yang random, acak, nggak jelas, tapi mantap hatimu sebelum Anda mengalami cinta Taurat Tuhan. Yang logos yang tertulis dulu, ampuni ya ampuni, taat. Ya, engkau akan menghutangi, bukannya berhutang. Ya kan? Kan simpel itu logos, saudara. Kamu, logos saya jadi berhutang. Nggak benar ini, bukan dari Tuhan ini. Kamu akan memberi utang, bukannya malah utang. Ini hamba Tuhan, nggak benar ini. Nah, digeser, saudara. Nah, Tuhan kasih yang lebih bagus. Karena kita taat. Hanya beda 1 jam, saudara. Hanya beda 1 jam. Tapi dari ketaatan demi ketaatan, masalahnya kan kita nggak tega kan. Coba kalau Anda lihat kesempatan buat hutang. Wah, kesempatan buat hutang. Dari hutang ke hutang, saudara. Tapi sekarang kalau Anda balik, nurut Tuhan dulu, logos bilang nggak boleh berhutang, nggak boleh berhutang. Logosnya dulu. Taatin, saudara. Lalu Anda tuduhkan. Saya cuma punya ini, kalau memang dari Tuhan, kasih lancar semua Tuhan. Oleh yang tadi, ya orang tadi nggak akan ngurusin bagaimana caranya, saudara ya. Tapi yang ini diurusin semua, saudara. Karena yang punya orang Israel asli. Sama dia diberesin, kasih semuanya. Ya, saudara ya. Jadi, saudara, apa yang kita butuhkan, saudara, sekarang ini taat sama Torah yang tertulis. Yang tertulis dulu, saudara. Rajin yang tertulis Anda taatin. Anda bergumul dengan yang tertulis terus ya, sampai Anda menang. Suatu ketika Anda impresimu akan makin tajam, sehingga kamu tahu firman Tuhan bilang apa, ya, sehingga apa yang kamu minta dan doakan itu persis plek dengan hatinya Tuhan, sehingga kamu ngerti jawaban doamu, saudara. Tidak akan ada Yakobus 5 sebelum ada Mazmur 1, saudara. Tidak akan ada Yakobus 5 sebelum ada Mazmur 1. Cinta Taurat Tuhan. Maka ada pohon kertau, Anda bisa ngerti. Bertanya sama Tuhan, Tuhan akan menjawab semua doamu, saudara ngerti. Terap pohon kertau itu tiap hari dalam hidupmu, saudara.
Sehingga Tuhan akan luputkan kamu dari semua perangkap-perangkap jerat-jerat yang kelihatannya menawan. Ya kan, kelihatannya, hati-hati saudara. Anda tahu membedakannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.